Shalom. Terima kasih Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Nah, hari ini saya mengajak kita akan belajar tentang belajar lebih bersabar lagi. Tema yang diberikan belajar lebih bersabar lagi. Kita akan membaca dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-11. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat ganjil, jemaat baca ayat genap sampai kita mengakhiri di ayat yang ke-11 bersama-sama kita baca. Baik, kita bisa buka gadget, kita bisa buka ini, tayangannya sedang dipersiapkan. Firman Allah berkata demikian, ayat yang ke-7, sudah siapkah dengan masing-masing gadget? Alkitabnya? Sementara tayangan, sudah ditampilkan, oke. Baik, boleh di-connect juga di sana supaya saya tahu apa yang ada di depan. Walaupun saya punya layar di sini, tapi saya tidak tahu apa yang tertera di depan. Baik, firman Tuhan berkata demikian, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tidak berfungsi bisa diaturin di depan. Kemarin sudah dites cukup sensitif, sekarang balik lagi. Bermasalah. Oke, tolong dikontrol dari sana ya. Baik, ya. Nah, kemudian kita akan baca ayat yang ke-10 dan 11 nanti kita akan baca bersama-sama. Firman Allah saya lanjutkan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan bersama-sama. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sabar adalah suatu sikap mengendalikan diri. Tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak keburu nafsu. Mampu menahan emosi negatif dan dapat bertahan dalam situasi sulit tanpa berkeluh kesah. Perhatikan rumusan yang saya coba buat supaya kita bisa lebih memahami apa yang saya akan bahas. Nah, sabar adalah satu sikap. Jadi sikap kita mengendalikan diri. Dalam situasi-situasi yang kita hadapi dan Tuhan izinkan kita menghadapinya, baik itu situasi yang sesuai dengan harapan maupun situasi yang tidak sesuai dengan harapan, maka di saat-saat tertentu kita butuh mengambil sikap untuk mengendalikan diri, dan situasi-situasi yang sulit, penderitaan, kehilangan yang kita kasihi, maka kita juga perlu mengambil sikap untuk tabah dan tetap tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak keburu nafsu di dalam mengambil keputusan, kemudian mampu menahan emosi negatif seperti marah dan lain sejenisnya, dan kemudian dapat bertahan dalam situasi sulit apapun juga bentuknya, tanpa berkeluh kesah, melainkan tetap dapat bersyukur kepada Tuhan.
Nah, kata sabar itu dalam bahasa Yunani dikatakan makrotumos. Terdiri dari dua kata ini, makro dan tumos. Makro itu berarti panjang, tumos berarti panas. Yang artinya kalau makrotumos itu, kesabaran itu berarti kita ini lama, panjang untuk menjadi panas hati. Jadi nggak cepat emosian, nggak cepat marah, nggak cepat bertindak gegabah. Nah, sabar adalah proses belajar yang berlangsung seumur hidup. Kita dilatih, kita dibentuk dengan proses hidup yang berat, dan itu tentu membutuhkan kesabaran yang panjang. Dan kita terus perlu belajar seumur hidup, karena ketika kita kehilangan kesabaran kita, maka ada hal-hal negatif yang mungkin bisa terjadi. Nah, Yesus adalah teladan yang paling sempurna untuk kita bisa belajar kepadanya. Saat Yesus dianiaya, saat Yesus difitnah, saat Yesus berada pada ujung penderitaan yang puncak, di mana ia di kayu salib bahkan ditantang egonya, maka dia harus mampu menahan diri. Kalau engkau anak Allah, turun, buktikan. Tetapi Yesus tidak juga turun untuk memenuhi tantangan itu. Nah, Tuhan pun mau supaya kita belajar lebih bersabar lagi. Kalau hari ini saya sudah bersabar, maka saya perlu bersabar lagi. Di dalam dunia politik akhir-akhir ini kita bisa melihat perkembangan kemana arah politik yang semakin bingung buat kita. Karena pergolakan politik yang semakin membingungkan inilah ada banyak komentar-komentar yang kadang-kadang ada yang positif, ada yang negatif. Dari orang-orang yang kemudian senang, kemudian menjadi kecewa dan lain sebagainya oleh karena satu dan dua hal lainnya. Ada orang-orang yang berkomentar, kok nggak sabar sih, tunggu pada waktunya, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan mau kita belajar bersabar, nggak cuma bersabar seperti biasanya, karena tantangan kehidupan kita itu semakin berat, itu sebabnya kita perlu lebih bersabar lagi. Dikatakan firman Tuhan, kamu juga harus bersabar, jadi bukan pilihan, kita harus bersabar dengan cara harus meneguhkan hati, menguatkan hati. Sebelum Yosua menerima tongkat kepercayaan, tongkat estafet kepercayaan kepemimpinan, pesan Tuhan berkali-kali kepada Yosua adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ke depan perjalanan hidup kita nggak mudah. Kamu akan menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Kamu akan berhadapan dengan banyak ujian dan cobaan. Minggu lalu kita bisa berbicara tentang berdaya tahan hidup. Dan hari ini kita akan semakin bisa dikuatkan bagaimana pentingnya kita lebih bersabar lagi. Jadi perlu meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi akan semakin berat tantangan hidup kita, jangan pernah bermimpi berharap hidup ini menjadi lebih baik dan mudah. Karena kita akan berhadapan dengan situasi-situasi, bahkan cuaca-cuaca yang semakin tidak bersahabat. Puji Tuhan, saya banget bersyukur karena saya mulai berdoa semoga kiranya dikaruniakan. Walau kita bersyukur juga prediksi BMKG, ya, November ini dapat curah hujan, begitu ada curah hujan. Wah, karena situasi-situasi sekarang di rumah saya ini sudah mulai harus bangun tengah malam karena kekurangan air. Jadi kita debit air yang kurang menyebabkan kita kesulitan air pump. Sementara hidup ini saya semata-mata bergantung dari air pump karena tidak buat air tanah. Biasanya ngalir berlimpah setelah kami sudah perbaiki sistemnya dengan membuat adanya booster. Tetapi sekarang pun booster enggak cukup menolong karena debit air yang dari sananya berkurang karena cuaca yang begitu terik panas. Senang sekali kemarin sore ketika saya mau coba menyiram kebun.
kemudian tiba-tiba sudah gerimis, maka saya hentikan, kemudian ternyata diguyur dengan hujan yang alamiah. Sehingga tanaman-tanaman yang saya harap bisa bertumbuh, tetap bisa terpelihara. Nah, kita mensyukuri, karena itu dikatakan Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Efesus. Hendaklah kamu selalu, enggak kadang-kadang, enggak waktu tertentu, bersikap apa? Rendah hati. Bersikap, apalagi? Lemah lembut. Kita sudah belajar bagaimana harusnya kita menjadi orang yang rendah hati. Kemudian kita harus menjadi orang yang lemah lembut, enggak cuma ngomongnya doang yang lemah lembut, tetapi hati yang lemah lembut mau dibentuk, dan juga berarti perlu selalu sabar. Nah, mengapa kita harus belajar lebih bersabar lagi? Ini yang menjadi poin kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, karena sabar itu adalah sifat Allah. Dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar. Dalam Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Seandainya Allah tidak panjang sabar, maka tentu kita akan repot juga. Karena Allah akan bisa banyak melakukan hukuman-hukuman yang semakin nyata lewat kehidupan kita. Tetapi kesabaran Allah membuat kita mendapat beberapa kesempatan untuk terus memperbaiki hidup dan semakin baik dari hari ke hari. Karena Allah adalah sifatnya sabar, maka orang-orang yang katanya anak-anak Allah pasti seharusnya memiliki sifat sabar itu. Itu sebabnya kita perlu sebagai anak-anak Allah bersikap juga dan memiliki sifat yang sama seperti Allah yang panjang sabar. Nah, dikatakan panjang sabar, berapa lama saya harus sabar? Sampai kapan saya harus sabar? Tadi firman Tuhan katakan sampai kapan? Sampai kapan tadi firman Tuhan yang sudah kita baca? Yakobus pasal berapa tadi? 4 ayat yang ke-7 sampai kapan? Ya. Yakobus 5 ayat 8. Ayat 7 ya. Yakobus 5 sorry. Apa tadi dikatakan? Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kapan? Iya. Sampai kedatangan Tuhan. Perhatikan ayat-ayat yang tadi sudah kita baca sehingga tidak berlalu. Belum beberapa menit. Ya. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Wah, berarti nggak ada batas waktu. Itu sebabnya dikatakan kita harus selalu bersabar. Selalu bersabar. Karena dalam berbagai situasi yang Tuhan izinkan membutuhkan kesabaran di dalam diri kita. Nah, yang kedua, mengapa kita harus belajar lebih bersabar lagi? Karena sabar adalah sifat selain sifatnya Allah, juga merupakan sifat yang terpuji. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi jika kita bisa sabar, maka kita bisa dikatakan wow, lebih daripada pahlawan. Pahlawan dipuji, disanjung, dimuliakan, diperlakukan sangat mulia. Dan kita juga akan diperlakukan serupa bahkan lebih. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Betapa hebatnya orang yang sabar itu, karena itu dia dipuji. Nah, apa sih sifat kesabaran itu yang dimaksud? Itu dalam huruf yang kecil saya kutip, tapi tidak akan terbaca oleh jemaat.
Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya lanjutkan supaya kita bisa selesaikan. Yang ketiga, maka kesabaran itu adalah buah Roh Kudus. Masih ingat sebelum saya lanjut? Yang pertama tadi, kenapa alasan kita harus sabar? Karena sifat Allah. Jadi kalau kita mengaku anak Allah, ya kita nggak jauh-jauh lah dari sifatnya Allah. Bahwa kita juga jadi orang yang sabar. Kemudian, karena sabar itu adalah sifat yang terpuji. Kalau kita cepat marah, tentu orang akan mencela kita. Dan yang ketiga, maka sabar itu adalah bentuk dari buah Roh Kudus. Jikalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, hubungan kita baik, kualitas hubungan kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, membiarkan Tuhan katanya semakin bertambah-tambah dalam kita dan kita semakin berkurang-kurang, maka akan lahirlah keluar buah-buah Roh Kudus itu. Yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan juga ada kesabaran. Jadi kalau kita pernah mengalami baptisan Roh Kudus, pasti akan pernah merasakan bahwa terkendalinya emosi kita sedemikian rupa, damai sejahtera ya, itu ada dalam diri kita, mulut kita seperti dikenakan kekang sehingga tidak ada sesuatu yang meledak-ledak akan keluar dari dalam diri kita. Karena kesabaran ada di dalamnya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, biarlah hal ini bisa menjadi pengalaman dalam hidup kita bahwa kita bisa melahirkan buah-buah Roh Kudus yang diantaranya adalah kesabaran. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini kadang-kadang gak sabar, maka perhatikan, wah ini belum melahirkan buah Roh Kudus jangan-jangan. Karena buah Roh Kudus pasti terlahirnya kesabaran. Yang keempat, perhatikan juga bahwa mengapa kita harus belajar lebih bersabar lagi? Karena kesabaran dapat mencegah kesalahan-kesalahan besar. Yang mungkin bisa timbul terjadi. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang keempat bagian B. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 14 ayat 17. Kalau yang tadi pengkhotbah 10 ayat 4b berkata, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kesalahan besar yang pernah terjadi dialami oleh tokoh yang luar biasa yang disebut sahabat Allah, pernah ketemu Allah muka dengan muka, begitu luar biasa menetapkan hukum-hukum Taurat dengan membawa 2 loh batu yaitu Musa. Ya, dan ternyata terpancing emosi dari umat yang berlaku sangat membuat dia ini marah sehingga kemarahannya dilampiaskan ketika ia memukul gunung. Ia mengeluarkan air untuk kehidupan umat yang membutuhkan. Tetapi Allah memandang emosinya sebagai tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Dan akibatnya dari itu kesalahan yang terjadi kelihatan sepele tapi fatal bagi Musa. Sehingga tidak diizinkan masuk ke negeri perjanjian, hanya mampu melihat dari kejauhan. Yang kelima, mengapa kita perlu bersabar? Maka karena sabar itu adalah sikap orang yang mengasihi. Kalau kita mengasihi, kalau ada kasih di dalam diri kita, tentu kita akan mampu bersikap sabar. 1 Korintus 13 ayat yang keempat berkata, kasih itu sabar. Jadi kalau ada kasih di dalam diri kita, kalau kita mengasihi seseorang, maka kita tentu akan bisa bersikap sabar terhadap orang itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga bisa bersikap sabar terhadap Tuhan dalam proses hidup yang kita alami, maupun terhadap sesama kita yang mungkin merespon sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Tetapi kita akan tetap bersikap sabar, karena sabar adalah bukti dari orang yang mengasihi atau ada kasih
pada orang itu. Yang keenam, bahwa mengapa kita harus lebih lagi bersabar, karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi ada ayat yang meneguhkan kembali, ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah, dari tadi pasal 1 segala sesuatu ada waktunya, pasal 3 ayat 1 maksud saya, kemudian pasal 11 bagian A-nya, indah pada waktunya. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada dua hal yang saya pelajari tentang hal ini. Yang pertama, bahwa ketika belum genap waktunya, apapun juga usaha kita untuk dapat melakukan sesuatu, pasti tetap tidak berhasil. Pasti tetap tidak bisa. Kenapa? Kata firman Tuhan dan kacamata Tuhan, belum genap waktunya. Tetapi hal yang kedua adalah bahwa segala sesuatu yang belum pada waktunya atau sesuatu yang instan terjadi dalam hidup kita tentu tidak akan menjadi baik adanya. Jadi segala sesuatu akan hanya indah ketika memang sudah tiba waktunya. Nah, karena itu dibutuhkanlah lebih bersabar lagi menanti waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Ada kairos Tuhan, bukan waktu kita tapi waktunya Tuhan. Nah, untuk mengerti waktunya Tuhan maka tentu kita harus punya iman yang teguh. Dengan iman yang teguh kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kapan sih kita harus bersikap lebih bersabar lagi? Pada situasi apa kita harus bisa bersikap lebih bersabar lagi? Oh ya, saya tes lagi. Masih ingat enggak? Yang slide pertama, bukan slide pertama. Poin pertama, mengapa kita perlu bersabar? Sifat Allah. Yang kedua, sifat yang terpuji. Yang ketiga, apa? Buah roh. Yang keempat, mencegah kesalahan-kesalahan yang besar itu bisa terjadi. Yang kelima, iya, bukti dari orang yang mengasihi. Kasih itu sabar. Jadi kalau benar kamu mengasihi, kamu pasti bisa sabar. Yang keenam, iya, semua ada waktunya. Dan akan indah ketika sudah waktunya. Dan gak akan bisa apa-apa kalau juga belum genap waktunya. Ya, belum genap waktunya. Karena itu ketika Yesus diminta supaya mengadakan mujizat yang pertama, ibu mau apa daripadamu? Begitu. Waktuku belum saatnya. Sebenarnya belum waktunya. Ya. Dari kacamata Tuhan, Tuhan akan tetap bertindak ketika sudah waktunya. Dan dia pasti melakukan yang terbaik. Tetapi kadang manusia memaksakan apa yang dia mau, sehingga kembali kepada keputusan manusia yang melampaui apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kapan saya harus bisa bersikap lebih bersabar lagi? Yaitu pertama ketika keadaan di luar kendali. Nah, hidup ini ada yang faktor yang dapat kita kendalikan, ada faktor yang di luar kendali kita. Nah, faktor yang ada dalam kendali kita, maka kita bisa mengatur, kita bisa manage, kita bisa membuat keputusan kita untuk dapat menetapkan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu dalam kendali. Tetapi ada kadang-kadang ketika ada kita berhadapan dengan situasi di luar kendali kita, maka di situ butuh lebih bersabar lagi. Kita bukan berkeluh kesah, kita bukan menyalahkan. Tadi dikatakan Alkitab, jangan kita ini berkeluh kesah. Jangan kita menyalahkan. Tetap mengerti bahwa di dalam balik semua hal itu, tentunya ada rencana Tuhan yang baik. Firman Tuhan kembali mengingatkan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menjadi contoh yang baik, dia menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi tunggu waktunya. Ya.
Petani tidak berkuasa atas musim, tidak dapat mengendalikan musim. Itu seperti yang tadi saya katakan. Ketika kita berada di situasi beberapa waktu yang lalu, dalam situasi yang panas terik, cuaca yang tidak bersahabat, kekeringan terjadi, banyak pohon yang kemudian tumbang. Pohon belimbing yang saya usahakan, belimbing buah di taman itu akhirnya gugur juga, tewas begitu. Pohon saya yang saya suka kadang kalau saya makan bakmi saya petik sendiri itu jeruk somkit, itu juga tumbang, mati begitu ya. Enggak bertahan. Ada pohon yang saya sangat sayang, pohon alpukat. Saya bela-belain sampai bagaimanapun juga ini jangan sampai mati. Puji Tuhan masih bisa bertahan walau daunnya sudah mulai kering. Sebagian besar. Jadi saya mulai rajin gara-gara dia untuk nyiram tanaman begitu. Jadi kita bisa lihat ada kondisi-kondisi di luar kendali kita, disitulah kita butuh lebih bersabar lagi. Yang kedua, maka kita selanjutnya bahwa Tuhan memegang kendali ya. Kita percaya ketika ada sesuatu yang tidak terkendali bagi kita, bahwa Tuhanlah tetap memegang kendali. Tuhan akan segera datang kembali. Kita bisa lihat akan ada waktu di mana intervensi Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Dia adalah pencipta, dia pemilik, dia pengendali segala yang terjadi atas dunia ini. Jikalau Tuhan berkenan, jikalau Tuhan berkehendak, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak terkendali menjadi bisa dikendalikan. Karena di dalam Tuhan sebagai pembuat hukum, maka dia mampu mengerjakan apa yang dia mau kerjakan. Tapi kembali Tuhan sabar. Dia panjang sabar, menanti respon, menanti kerjasama bagi kita karena Tuhan semata-mata menghormati. Perhatikan supaya kita paham bahwa Tuhan menghormati kita. Kalau dia sudah beri kehendak bebas kepada manusia, berarti dia mempercayakan manusia untuk mengambil tindakannya sesuai kehendak bebas yang dipercaya Tuhan. Kadang dengan kehendak bebas kita mengambil keputusan-keputusan yang benar, kadang juga yang salah. Kadang keputusan untuk menyenangkan Tuhan, tapi juga keputusan untuk melukai hati Tuhan. Dan Tuhan biarkan itu terjadi bukan karena Allah tidak peduli, karena dia hormat. Dia menghormati bahwa dia sudah beri kehendak bebas. Tetapi dalam hati Tuhan tentu ingin bahwa engkau dapat melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Karena itu percayalah kepada Allah bahwa dia akan mampu menolong dalam situasi-situasi yang bahkan kita tidak mampu untuk melakukannya. Yang kedua, yaitu bahwa ketika bukan saja di luar kendali, tetapi ketika orang lain susah berubah. Saya udah ngomong begini, saya udah ngomong begitu. Saya sudah suruh begini, saya sudah suruh begitu. Saya sudah nasihati begini, tetapi juga enggak berubah. Seperti teladannya nabi-nabi. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, sebagian besar nabi di Israel itu menghadapi bangsa yang tegar tengkuk dan susah mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang yang kadang-kadang udah dikatakan begini, tetapi juga tetap pada apa yang dia pikir itulah yang dia lakukan. Karena itu di situasi orang masih belum bisa atau susah untuk berubah, perlu waktu bersabar lagi. Karena ketekunan kita akan akhirnya membuat orang bisa berubah. Seperti dikatakan, pepatah katakan, batu kali akan bisa hancur ketika terus-menerus diterpa air. Jadi ketika ada air yang terus-menerus menerpanya, sekalipun keras batu kali, dia pasti bisa hancur. Demikian pun hati manusia. Ketika kita sekeras-kerasnya, maka yang dibutuhkan bukan batu lagi yang menghajarnya, tetapi cukup dengan air. Sekalipun kelihatannya lembut, ya apa yang bisa.
tetapi lama-lama ketekunan kesabaran kita akan membuat semua indah pada waktunya. Yang ketiga, maka ketika kita menghadapi masalah yang sukar, susah dipahami. Kalau lagu berkata banyak perkara tak dapat ku mengerti. Ada banyak hal ketika kita mengerti, nggak mengerti, maka di situ benar-benar dibutuhkan kesabaran yang lebih. Jangan gegabah, jangan lakukan tindakan-tindakan di situasi yang kita nggak paham. Lebih baik mencoba belajar untuk mengerti dulu Tuhan maunya apa, supaya saya nggak salah mengambil keputusan. Ketika kita yang mengambil keputusan di situasi yang tidak kita mengerti, maka keputusan kita bisa saja menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Kenapa disebut berbahagia? Yaitu mereka yang telah bertekun. Kalau kita bicara lebih mengerti bahasa bertekun dalam bahasa aslinya ini, maka kita akan mendapatkan bahwa kesimpulan pemahaman ini bicara tentang kesabaran. Jadi benar-benar kalau orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang bersabar, mampu terus bertekun, sabar nunggu, sabar. Ya, sabar melewati masa-masa yang sukar. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, ya. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi minggu lalu saya sudah sampaikan tokoh Ayub, kita belajar daripadanya. Karena dia adalah tokoh penderitaan yang sangat sempurna, pencobaan yang luar biasa. Yang saya kira manusia yang lain setelah itu nggak mengalami seperti contoh yang dialami oleh Ayub. Ya. Tetapi itu menjadi contoh pelajaran di situasi seperti itu. Ya, di saat orang mendorong untuk tidak tekun dalam iman percayanya, untuk tidak sabar dan mengutuki Allah, tetapi Ayub tetap mempertahankan iman percayanya. Ayub tidak dapat memahami mengapa ia menderita sedemikian hebat. Namun Ayub bersabar menghadapi semua itu sebab ia percaya bahwa Allah itu baik, selamanya baik, dan Allah itu mengasihi. Jadi kalau Allah mengasihi, pasti dia akan sedang mengerjakan apa yang terbaik buat kita. Tidak ada orang yang mengasihi yang ingin mencelakakan hidup orang yang dikasihinya. Nah, yang terakhir slide saya itu, sebelumnya oke ya. Tuhan bekerja tak terlihat. Ketika kita nggak paham, saya sudah sampaikan berulang-ulang. Sekalipun tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Sekalipun tidak kelihatan, pasti Tuhan juga tetap bekerja atas hidup kita. Dia membuat segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita. Banyak contoh Alkitab, salah satunya Yusuf juga. Dalam contoh Alkitab juga demikian. Di situasi-situasi yang dipahami oleh Yusuf, berbagai peristiwa yang dialaminya, tetapi kita bisa lihat bahwa ternyata pada akhirnya Tuhan toh tetap bekerja. Sampai akhirnya Yusuf mengerti, bukan salahmu, bukan salah siapa-siapa. Ternyata Tuhan persiapkan saya di sini untuk dapat memelihara suatu bangsa yang besar. Kita bisa lihat, mengerti pada akhirnya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Dia bekerja ketika saat-saat yang sulit dipahami manusia. Seperti tumbuhan sekalipun tidak terlihat, namun tangan Tuhan bekerja menumbuhkannya. Slide terakhir saya adalah, coba kita mengerti manfaat menjadi orang yang sabar. Kalau kita menjadi orang yang sabar, maka kita akan bisa mencapai tujuan kita sampai akhirnya. Karena orang yang gak sabar akhirnya tujuannya bisa mandek, gak tercapai di tengah jalan. Ya, bisa dibaca di Ibrani 6 ayat 15. Dan contohnya kita bisa lihat juga seperti yang dialami ya beberapa tokoh Alkitab. Nah, seperti juga siapa itu? Raja Saul yang pertama. Ya. Dan akhirnya Alkitab membuka rahasia Allah bahwa pada niat awal pertama Allah ingin mengokohkan kerajaan Saul. Tapi gara-gara Saul gak sabar, dia gak taat, ya, menunggu Samuel. Ya. Tunggu, gak datang-datang juga.
Kadang-kadang kita logikanya merasa dapat nih logika pembenaran. Ya Samuel kan telat, dia yang melanggar. Gitu loh. Dia dong yang gak komit pada waktunya. Tetap Tuhan tidak bisa kita kompromikan dengan logika. Di saat-saat situasi yang bagaimanapun juga, kita tetap butuh kesabaran yang lebih. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang sabar dengan sikap yang terpuji tentu disukai banyak orang. Dan karena itu dia akan memiliki banyak sahabat. Tapi siapa sih yang suka dengan orang yang suka emosian? Yang apalagi emosinya meledak-meledak. Apalagi dia suka marah-marah. Gak ada orang yang ingin dekat dengannya. Yang ketiga, maka dia dapat mengalami banyak mujizat. Ketika dia sabar, tak terlihat Allah bekerja dan mengizinkan Allah lebih banyak melakukan apa yang dia mau, sehingga ada perkara-perkara yang ajaib bisa terjadi dalam perjalanan penantian itu, sampai akhirnya kita bisa lihat semua di luar dugaan. Ayub gak pernah mimpi setelah hancur hidupnya, bahkan mendapat 2 kali lipat di akhir hidupnya. Dan yang kelima, keempat, bahwa kalau orang yang sabar pasti disayang Tuhan. Menjadi orang yang disayang Tuhan itu sangat senang. Luar biasa, namanya disayang. Semua diistimewakan, semua diperlakukan sedemikian rupa. Dan kita ingin lebih menjadi orang yang sabar supaya kita bisa lebih disayang Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri.